Baik, kita akan sekarang masuk ke fungsi diferensial parsial. Nah, kita mulai dengan pengenalan diferensial parsial dulu, kemudian masuk dengan pengujian nilai ekstrim, maksimum dan baik. Sekarang kalian buka buku Kalangi lagi, tapi sekarang pindah ke buku 2 ya, edisi 4 bab 16. Oke. Nah, kita sekarang punya fungsi dengan variabel lebih dari 1. Sekarang saya misalkan X sama Y. Ketika kita menurunkan DZ ini, kalau biasanya kan kita harus pakai DZ per DX ya. Nah, karena ada 2, harus ada bagian juga dari DZ per DY. Kita tidak boleh menurunkan dalam satu kali kita kerja. Jadi kalau matematika tuh kita bekerja satu baris. Selesai 2 baris. Selesai melanjutkan baris ketiga. Tidak boleh ini di mix. Ya. Nah, jadi harus ada unsur bahwa fungsi Z tersebut diturunkan terhadap DX dan DY. Sehingga ketika kita mau menurunkan diferensial Z, ini kita katakan sekarang diferensial total. Ya, dia haruslah turunan dari Z terhadap X. Nah, sekarang dibedakan karena dia hanya diturunkan terhadap satu variabel, maka ini adalah D-nya menjadi do. Ya, ini lambang dari turunan parsial. Jadi kita tahu kalau pakai do ini, Z ini sebenarnya punya variabel lebih dari 1. Namun sekarang diturunkan dulu terhadap X. Ya, dan ini dikali dx, kemudian do Z, do Y dikalikan dengan dy. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita saya pilih dulu yang ini. Nah, kalau ini tidak saya ikutkan dulu, ini kan sama dengan dz do Z do X kali dx ya. Dx-nya pindah ke kiri jadi begini. Ya. Jadi makanya kenapa di sini ada perkalian dx, karena pemikirannya dari sini dulu. Gitu. Sama juga dengan yang dy. Jadi dz bagiannya yang y adalah yang ini. Nah, jadi kalau kita pindahkan dy yang sebelah kanan ke kiri menjadi seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menurunkan bagian do Z do X atau do Z do Y-nya. Ya, kita lanjut ke halaman berikut. Oke, contoh pertama misalnya yang pertama, Z merupakan fungsi X dan Y, di mana Z adalah X pangkat 3 min 9XY min 3Y kuadrat. Ya, ini saya jelaskan yang ada di Kalangi juga. X pangkat 3 bukan kuadrat. Oke. Derivatif parsial pertama untuk Z. Kita turunkan Z terhadap D. Carilah diferensial parsial ZX dengan do Z do Y. Do Z do X dan do Z do Y. Oke, lihat sekarang kita mencari turunan pertama Z terhadap X ya, parsial. Oke, parsial. Kenapa parsial? Karena di dalam Z ada variabelnya lebih dari 1. Parsial kita mendiferensialkan
satu variabel dulu. Ya. Nah, lihat sekarang. Ketika kita menurunkan Z terhadap X, maka variabel lain, Y di sini, itu kita anggap seperti angka, jadi seperti konstanta. Dan kita lihatnya satu-satu. Ini dulu. X pangkat 3. X pangkat 3 turunannya terhadap X bagaimana? 3X kuadrat. Yang kedua, min 9XY. Yang ada X cuma ini nih, X pangkat 1. 9 sama Y-nya itu dianggap sebagai angka. 9-nya memang angka, tapi Y-nya juga dianggap angka. Turunan X terhadap X apa? X pangkat 1 turunannya gimana? 1 kan? Kemudian min 3Y pangkat 3. Ada X nggak di sini? Nggak ada. Berarti ini konstanta. Atau koefisien. Ya konstanta. Yang tidak punya variabel seolah-olah. Karena tidak ada X di sini. Jadi 0. Sehingga menjadi 3X kuadrat min 9Y. Selesai. Bagaimanakah turunannya sekarang terhadap Y? Nah, balik lagi ke sini. Saya pakai warna. X pangkat 3, ada Y-nya? Nggak ada. Jadi ini 0. Karena dianggap angka. Selanjutnya, min 9XY. Siapakah ada Y-nya? Ada, pangkat 1 Y-nya. Jadi, yang lain-lain merupakan konstanta. Y pangkat 1 turunannya terhadap Y adalah 1. Lalu min 3Y kuadrat. Min 3 tetap, pangkat 3 ya. Min 3-nya tetap, Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y adalah 3-nya turun, Y kuadrat sisanya. Jadi gimana semuanya? Min 9X, min 9Y kuadrat. Ini ya. Jelas ya? Oke. Sekarang ada lagi nggak contoh? Contoh lainnya. Contoh lainnya kalian lihat juga di halaman 4 ya. Contoh lain halaman 4. Ketika halaman 4 buku Kalangi tadi, ketika sekarang Z-nya merupakan fungsi dari X1 dan X2. Kok sama-sama X, Bu? Iya, sama-sama X, tapi namanya beda. Yang satu pakai 1, yang satu pakai 2. Berarti ini beda variabel. Ya. Ya udah saya tunjukin aja di sini Y sama dengan Y. Kita pakai Y sekarang ya. Y merupakan fungsi X1 dan X2. Di mana Y adalah, ini nggak pakai Z, Y bebas penamaannya. 5X1 kuadrat plus 4X1 X2 plus 3X2 pangkat 3. Bagaimana do Y turunan diferensial parsialnya bagaimana? Do Y per do X. Nah, X1. Sekarang lihat ini, yang mana ada X1? Ini ada X1, ini ada X1, ini nggak ada. 5X1 kuadrat, 5-nya tetap, X1 kuadrat diturunkan terhadap X1, maka dia menjadi 2X1. Kemudian ini, X1-nya ada pangkat 1, yang lain-lain merupakan konstanta, 4 dan X2. X1 turunan terhadap X1, 1. Yang ini 0, karena nggak ada X1 di sini. Jadi 10X1 tambah 4X2, selesai. Selanjutnya do Y do X2. Ya, lihat nih. Mana yang ada X2-nya? Ini nggak ada X2, yang ini ada X2, yang ini ada X2. Oke, ini karena yang bagian sini tidak punya X2, maka turunan terhadap X2 0. Yang sebelah, yang keduanya, dia punya X2 1, pangkat 1, maka yang lain adalah konstanta. Dan ini X2 diturunkan terhadap X2, dia 1. Kan dia pangkat 1 ini. Lalu plus 3, X2 pangkat 3 diturunkan terhadap X2, dia menjadi 3X2 kuadrat. Selesai. Ini jadi 4X1 plus
9x2. Oke, sekarang kalau misalnya ditanya bagaimana dengan derivatif totalnya, ya diferensial totalnya, ingat tadi diferensial totalnya merupakan diferensial totalnya adalah delta Z. Ini saya balik ke nomor 1 lagi ya. dz adalah do Z do X kali dx tambah do Z do Y kali dy. Udah masukin tadi kan udah ketemu do Z do X-nya ini. Berarti dz-nya adalah 3x kuadrat min 9y dx tambah do Z do Y-nya min. Minnya saya keluarin aja keluar, bisa ya. Sehingga di sini jadi 9x tambah 9y dy. Nah. Oke. Ini saya coba bisa hapus. Selanjutnya yang ini juga sama. Kalau kalian bikin diferensial totalnya berarti dia adalah dy besar sama dengan do y do x1 kali dx1 tambah do y do x2 kali dx2. Nah, habis itu tinggal isi ininya dari hasil yang ini tadi. Ya, yang ini dan yang ini. Oke, bisa? Lanjut. Ini ada contoh satu lagi dari slide yang utama ya. Kalau yang 2 slide ini tambahan dari saya. Oke, diferensial parsial. Nah, sekarang kita punya fungsi dependent y ya, di mana y ini sekarang bukan lagi bergantung pada satu variabel tapi dua variabel. Saya ganti pulpen. Dua variabel ya, x sama z. Oke. Nah, ini fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah 5z kuadrat min 4x kuadrat z min 6xz kuadrat plus 8z min 6. Nah, sekarang kita itu kalau menurunkan ya, jadi turunan itu sekarang harus turunan itu selalu harus terhadap satu variabel. Makanya saya selalu membiasakan kalian penulisannya tidak lagi begini. Tidak lagi saya suruh begini kan, saya minta kalian harus menuliskan dalam bentuk seperti ini. Karena apa? Supaya tahu sekarang ini y ini mau diturunkan terhadap apa. Kalau ini sekarang punya dua variabel, berarti dy per dx dan dy per dz. Nah, sekarang gini, kalau kita mau menurunkan dy terhadap dx, kita bisa menuliskannya seperti ini juga, ya, fungsi x. Jadi ini ketika ada x kecil yang tidak selevel dengan f, artinya itu adalah dy per dx. Artinya f ini diturunkan terhadap x. Nah, kalian hanya fokus kepada x-nya saja. Z itu dianggap hanya sekadar seperti konstanta, seperti angka biasa. Kita coba ya. Yang pertama, x pangkat 3. Turunan x pangkat 3. Kan ini turunannya terhadap x. Maka ini yang berarti variabel yang harus diturunkan. 3x kuadrat. Kemudian 5z kuadrat. Ada x nggak di sini? Nggak ada. Ini berarti seperti angka saja z kuadrat ini. Tidak bisa diturunkan terhadap z. Seperti 5 kan tidak bisa diturunkan terhadap z. Jadi ini 0. Kemudian ini min 4x kuadrat z. Ya, jadi yang ada x-nya adalah si x kuadrat. Maka yang lain-lainnya adalah seperti konstanta, 4 konstanta, z-nya juga dianggap konstanta kata saya tadi kan. X kuadrat turunannya adalah 2x. Oke, kemudian selanjutnya 6xz kuadrat, ada x1 di sini. Yang lain-lainnya konstanta, 6z kuadrat, konstantanya tulis dulu. Lalu x turunannya apa? 1. Kan x pangkat 1. Plus 8z, ada x-nya? Nggak ada, 0. Hanya konstanta. Min 7, ada x-nya? Sama, nggak ada juga. Ya, jadi ini adalah 3x kuadrat, kita kumpulin sekarang. Min 4 kali 2, 8, zx, x-nya duluan saya tulis. Kemudian yang ini adalah min 6z kuadrat.
Selesai. Ini adalah dy per dx. Ya, jelas ya? Sekarang yang z-nya. dy per dz. Nah, yang lain-lain yang tidak ada z lewat konstanta. Yang pertama x pangkat 3, ada z-nya? Tidak ada. Berarti dia seperti konstanta biasa. Maka dia ketika diturunkan terhadap z, 0. 5z kuadrat. Ada z kuadratnya. Berarti 5 tetap ditulis, kan konstanta. Turunan z kuadrat, 2-nya turun. Z, lalu pangkat 2 min 1. Jadi z pangkat 1. Selanjutnya, min 4x kuadrat z. Ada 1 z di sini. Berarti yang lain-lain konstanta min 4x kuadrat. Tulis. Turunan z berapa? 1 kan? Kan z pangkat 1. Lalu min 6x z kuadrat. Min 6x kuadrat. X z kuadrat. Ada z kuadrat di sini. Berarti yang lain adalah konstanta. 6x tulis. Z kuadrat turunannya apa? 2z. Oke. Selanjutnya 8z. Z pangkat 1. Berarti 8 tetap turunan z pangkat 1 adalah 1. Min 7 nggak ada z-nya, 0. Hasilnya apa? D per dz sama dengan 5 kali 2. Ini 0 ya. 5 kali 2 kali z berarti 10z. Ini tadi berapa? 4 ya. Min 4x kuadrat. Min 6x 2z. 6 kali 2, 12. Saya susun x-nya duluan, lalu z, terus plus 8. Ya, lihat sama hasil dengan ini. Jelas? Oke, inilah yang kita namakan diferensial parsial. Turunan parsial atau derivatif parsial. Di mana kita menurunkan secara parsial. Kenapa parsial? Itu artinya sebagian. Karena variabelnya ada 2 atau lebih dari 1, maka kita menurunkannya sebagian-sebagian. Nah, sekarang kita menulis ketika kita mau menurunkan y secara keseluruhan, ya, kan kita tadi sudah menurunkan masing-masing nih parsialnya. Lalu bagaimana dengan turunan y-nya sendiri? Kita bikin menjadi turunan y itu adalah d besar. dy, kemudian di sini per dx dan per dz, ya. Jadi artinya adalah turunan y ini kan berasal dari 2 ini nih. Ya, sekarang digabung. Jadi seperti seolah-olah dijumlah, tapi satu-satu dikelompokin. Ini kaitannya fx xz, ini dia turunannya terhadap x, maka dia dikali dx di sini. Fx z-nya ditulis semua. Kemudian yang satunya turunan terhadap dz, artinya parsial terhadap dz. Maka ini adalah si df per dz-nya tadi. Oke, kita kan sudah dapat. Jadi d besar y adalah ini semua 3x kuadrat min 8xz min 6z kuadrat ya. Ya, sama tadi nih ya. Kita udah menemukan ini tadi ya. Plus dx-nya ya, sesuai dengan yang ini. Kemudian fz-nya tulisin ini semua yang sudah kita dapat dari sini. Kurungin semua. Kemudian dikali sama dz. Karena ini turunan terhadap dz. Ini dikali dx karena ini turunan terhadap dx. Oke. Jelas ya? Nah, ini dikatakan juga dengan diferensial total. Ya, bisa sering orang menyebut d, tapi kadang-kadang juga pakai d kecil. Sebenarnya ini harus d besar ya, bukan d kecil. Nah, derivatif parsial adalah fx sendiri dan fz sendiri, df per dx atau df per dz. Diferensial parsial itu adalah ketika turunan df dx-nya dikali dengan dx, df dz-nya dikali dengan dz. Sedangkan diferensial total adalah penjumlahan yang ini tadi.
Nah, sekarang kita masuk, itu parsial ya. Kalian bisa membuka buku Kalangi lagi, Kalangi ya. Bab berapa nih? Bab 6. Oke, ini buku 2 loh ya. Kok 6? Bab 16. Bab 16. Bab 16. Nah, saya mau minta kalian buat latihan, kumpulkan tugas ya. Untuk yang mahasiswa, nomor 1357, mahasiswi. Oh, ini halamannya ya. Tugas halaman 13, buku 2 Kalangi, edisi apa nih? Edisi 4 ya, yang baru ya. Ya, edisi 4. Oke, kita sekarang banyak latihan ya. Soalnya sangat 8. Oke. Ini dulu. Nanti saya sambung lagi berikutnya.